kok dua-duanya bilang 2-1 Pak. Iya. Gak ada 2-0. Guys, MPL Indonesia nih bos. Kalau kali match pembuka. Saya langsung baku hantam. Kalau sampai 2-0 ya, berarti emang Bigetron ini sangat mengerikan untuk regular season. Loh. Dan emang mereka itu cuma tinggal cari PR buat playoff. Iya, kalau buat di regular season saya sangat setuju. Berseason-season Pak. Tapi jujur ya, aku paling suka banget ngeliat dua tim ini jadi pembuka match. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena kalau kita melihat kemarin kita habis puasa, ngeliat puasa awalnya dari hilal. Iya, benar. Tapi kalau mau ngeliat MPL bentar lagi mulai apa nggak? Lihat kolom komentar. Ada nggak komen BTR AE season ini kuat? Kalau ada, mau mulai. Oke. Mau mulai. BTRH season ini ngeri banget. Nah, mau mulai tuh berarti MPL tuh. AE ngeri banget. Ngeri banget. Mau mulai. Oke, bentar lagi MPL itu. Iya, seru banget. Lu lihat tadi, di mana Coach Sheffer ya, itu ngasih lagi petuah-petuah. Karena jujur ya, itu coach menurut gua bener-bener salah satu coach yang untuk di saat ini bisa bonding sama playernya. Bukan hanya tentang in game, tapi out game buktinya mereka live streaming bareng. Parah. Karena kalau lu udah live streaming bareng, itu biasanya bonding lu dapet banget. Kayak rasanya gini nih, kayak ketika mungkin scrim atau lagi kerja lah ya hitungannya ya dia coach. Iya dia coach, punya batasan, punya boundary. Selesai scrim, Ya udah. ya kita teman. Iya. Mereka dengerin apa, bahkan ya saya sendiri juga kan sering ya di live stream bilang kayak dia suka kayak di konsul sama player-playernya sampai subuh Pak, sampai subuh. Tapi itu dia, buat kalian semua selain belajar dari Coach Sheffer, tapi ini dia Infinix Camp Zone. Wah, nah kalau kalian pakai device Infinix, kalian bisa duduk di depan loh. Oh bisa dong. Di depan player langsung itu. Langsung kalian bertemu dengan idola kalian. Itu dia. Ya kan, Lim? Langsung kan? Langsung, enggak sekarang. Jangan. Udah pakai Infinix tuh langsung ke depan. Jangan, ntar kan Ntar. di sini dulu dong. Benar. Jangan kemana-mana, masa sih sama Lim doang berdua? Biar teman-teman aja yang datang nonton boleh. Iya, nih teman-teman yang baru datang, nonton di depan. Gua kan Iya. juga pengen jadi King Phoenix. Loh, itu susah Pak. Kalau yang susah. itu, Bapak duduk aja nanti di Infinix Camp Zone ya. Gak cuma itu Lim, udah lo roster Pak. Dan Iya. sadar diri juga gak sih Pak sama umur gitu? CBH. Kalau kata temen gua, CBH. Cuma bisa haya dia. Cuma bisa ya. Alah, cuma bisa ngayal yang ini mah. Saya juga Hanya hayalan. Iya. Yalah. 100% ya, karena baru satu game juga kawan-kawan di first pick-nya. Cuma kemana Suyo, Be? Lu, bukan gak ada. Iya, Lu. makanya saya tanya kemana dia. Apakah dia masih mudik kah? Gak ada yang tahu kan? Kalau Suyo sih kita lihat-lihat cooldown-nya sekarang kan udah sangat fleksibel. Build-nya juga ada yang Skypers, ada yang Queen Swings biar bisa blade search 2 kali. Queen Swing wajib, Be. Wajib sih, karena reset atau cooldown-nya tuh bener-bener kacau banget sih. Iya. Dan damage kan meningkat jadinya. Bener-bener dia tiga-tiganya kan yang langsung ke ini kan, Trigger, ke trigger. Iya. Gua dari pertama ngelihat Suyo belum meta sampai King Kong pakai tuh waktu itu. Dia kan emang tipikalnya main 40 King Kong cooldown style, iya. Iya, Endless War Axe. Endless War Axe. Tapi dia nggak pakai Hunter. Iya. Dia pakai Queen Swing. Nah, Betul. gua bertanya-tanya kenapa Queen Swing? Oh, karena reset. Karena reset cooldown. Karena kalau kita ngomongin Hunter Strike, emang nggak cooldown, tapi cuma kasih movement speed. Iya. Sementara kalau misalkan Queen Swings itu kita anggap Lancelot ya. Lancelot aja itu bisa segitiga 2 kali. Dia bisa tontos 2 kali. Ya, dia bisa ngebom secara berani, terus ke-trigger, kabur lagi. Balik lagi. Itu dia. Itu enaknya. Maka cabalau. Emang kalau untuk pemain Lancelot kayak saya ini, Siapa? kayak saya, Kairi, maksudnya kayak Kairi. kayak Kairi, Kayak Kairi, ya. Kayak ada, kayak Kairi ya. Saya setuju kalau itu. Iya. Dia kayak saya maksudnya. Jangan kasih Kairinya dong, masih sama-sama. Ya udah kita ke flight cloud dulu ya. Boleh. Kita terbang mengudara terlebih dahulu untuk MPL Indonesia season 17 untuk tim match yang pertama, game yang kedua. Ingat, pertandingan pertama berhasil dapatkan Bigetron dengan sulit. Jujur itu dengan sulit. Sampai mereka bisa bermain ke arah late game. Tapi Alter Ego biasanya punya sebuah situasi yang kondisi semakin ditekan semakin mengerikan. Dia punya, berarti emergensinya tuh bagus. Mereka tuh tahan pressure. Bentar. Sekarang yang dibilang Valentina aja ternyata ya, dari Alter Ego. Rangga Manis atau Bukit mereka akan cukup head to head dengan If-nya. Jadi mau nggak mau If-nya Sora. Ya, mereka melepaskan Leomord, mereka ingin mencoba menjawab Leomord tersebut, mungkin dengan Suyo salah satunya. Baru main ngomong. Bisa. Bisa jadi Suyo yang dicari sama Lim dari tadi sampai gorong-gorong nggak ada. Ya, tapi kalau ya misalkan kita perlebar lagi nih.
Selain fighter, assassin kecap nggak? Kecap. Assassin. Masih kecap bah. Kalau ngomongin assassin yang farming kayak Nolan mungkin masih bisa, asalkan dia kombonya bareng sama Kalea sih. Tapi jujur, Biar bisa bersatu. gue lebih suka banget kalau misalnya, woi, Marcel Kamanis. Iya, Itu dia. wah, kalau ini gue lebih suka yang kanan sih. Karena gue ngeliat hero-nya ini sebenarnya lebih ke penasaran ya. Apakah memang Di bisa combo ini? memanfaatkan? Iya, Di combo memanfaatkan ini? Marcelnya tuh sebenarnya ya. Banyak yang bilang ini kayak counter setup aja Marcel itu. Atau buat gagalin eksekusi kan sih. Jujur, Pasti. kalau misalnya Nail, tadi kan kita ngomongin Profesor ke arah Assassin kan. Kalau ngomongin ke arah Assassin, di sini Khalid. Nail mau main ke arah Lancelot aja, masih oke loh, Bek. Dengan Sebenarnya- kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya lawan Marcel dan juga Septian kayaknya masih masuk akal sih. Apalagi lawan match-up-nya dari Bigetron lumayan strong jujur ini untuk duo mid-nya. Kuat banget. Ini menurutku duo mid yang lagi akan populer juga di season ini. Karena emang Khalid dia rotasinya cepat, build-nya juga sekarang kayaknya perayanya ke Thunderbelt larinya jadinya. Ya scaling ya. Scaling pokoknya untuk late game punya hybrid defense yang sangat tinggi sekali, dan Lilia itu jadi lebih hemat mana. Dan ada DP. Dan ada damage juga. Ice Queen connect, Buku connect, karena sebelah kiri Edge Talisman sekarang punya damage. Tapi pintar ini pick ketiganya, dia pakai Suyu. Flex ya. Kenapa? Supaya posisinya jungle apapun yang lo gunain nanti kalau mau main fighter itu close combat yang akan kena cekrek Kena dari foto. sosok seorang Marcel. Di ini ya, di foto sama si Clomer ya. Iya. Ya seenggaknya pokoknya bisa cancel atau bisa initiate juga. Tergantung nanti situasinya butuhnya gimana kan. I am a daughter Kan of gua Goldenvale. ngeliat I nih swear to dari protect you adanya till my Suyu, last breath. potensinya kan flex ya. Dia bisa ditaruh di XP juga, beberapa orang pakai juga. Cuma kalau di competitive scene bisa nggak Be Suyu di XP? Wah, competitive scene ya. Kayaknya Tuh. Akankah Alterico Waduh. mengukir sejarah? Sabar. Jangan sabar dulu. mengukir sejarah by Navari tapi. Baik, Farid, kagak sabar. Mohon maaf ya. Takutnya diputer sama Coach Evos. Waduh. Itu udah berapa season berarti? 11 season yang 11 lalu. season iya. Masih aja. Masih loh kita ingin mengukir sejarah ini Alter Ego. Makanya takutnya diputer sama Coach Evos. Sambil ngomong cycle. Enggak, berarti cukup terngiang tuh 11 season nih. Iya. Kalau nggak jadi, Akankah Alterico mengukir sejarah? Nggak jadi. gak diputer sama Finn. Iya. Ini kan ada Finn juga tenang, walaupun beda depannya. Nah, ada Finn pakai F. Karena yang pakai V ada di EVOS jadi head coach untuk sekarang. Tapi jangan lupakan sih, ini harus ada hero yang ngejawab juga nih buat Marcelnya, karena kita tahu sendiri tracking shot yang benar-benar ngebuat Marcel movement speed-nya luar biasa. Bahkan kalau teman-teman iseng nih ya, mungkin teman-teman ada tips sedikit. Sebenarnya skill 2 Marcel itu bisa loh digunakan Iya. untuk open map. Iya. Dengan cara kalian lari ke dekat arah bush, karena kalau misalkan di belakangnya ada efek-efek movement speed yang nambah, Itu berarti ada orang di situ. Dia nge-triggernya dengan efek larinya. Iya. efek larinya. Karena kalau nggak ada orang, cuma siapin lingkaran aja. Iya. Oke. Povius. Tutor kah Manis? Tutor Povius kah? Match-up-nya sama nih. Profesora berarti kan? Profesora. Karena kalau kita ngomongin matchup sebenarnya mungkin lebih diuntungkan bagi Poviusnya, karena nanti Povius kalau misalkan melihat ada 3 atau 4 member dari Bigetron, 2 aja deh masuk ke golden hour-nya dari Marcel, wah harusnya bakal di follow dengan cepat oleh Dark Wave. Ya, enak banget. Nah ini pembuktian ya. Ke arah mana jungle-nya nih? Apakah lari ke Isansin jungle? Wah, berat lagi. Susah ya, Menurut gue orangnya ya. Menurut gue instansinya bakal disiksa. Tabrakannya sama Suyu juga. Walaupun memang dia ada head to head untuk open vision ya Profesor ya. Ya. Tapi yang sangat disayangkan nanti ketika dia harus diinvasi jungle-nya. Lancelot gak sih? Lancelot pasti oke sih gua. Dan Fredrin. Waduh, Next Fredrin jungle. emang udah serahkan jiwa dan raga karena mereka akan mengandalkan di arah god laner-nya di sini Profesor. Udah kelihatan ya kalau emang mereka akan bermain dengan Skypierce Granger juga. Yes. Jadi mereka malah ingin ngejawab apa yang nanti bakal dibuat sama Marcelnya. Let's say Marcelnya buka golden hour, dari belakang Grangernya bakal ngebalikin dengan Denson Atta dan juga Rhapsody. Ya, itu lebih masuk kalau kombonya ya. Iya. Tapi konsep begitu berarti udah kelihatan ya. Lagi-lagi hyper carry
gold lane. Gold lane. Poros carry lah, poros Betul. carry utamanya ada di gold lane lagi. Tapi bener ya kayak Kowe tadi loh. Ya kita punya Eman, kenapa nggak kita maksimalin aja? Iya, iya. Kalau di season kemarin kan Eman yang transisi kan. Benar. Eman yang ke fighter. Walaupun ke fighter juga masih mania. Iya. Tapi maksudnya kan carry-nya nih bukan Eman. Sekarang balik lagi berarti. Berarti Be, dengan datangnya salah satu sosok god laner yang mengerikan dari mantan juara dunia, metanya pas banget untuk dia lagi. Iya, iya. Pure marksman. Bikin banget loh. Iya, cocok. Karena beliau, kan dia belum main kan. Iya. Beliau memang untuk fighter agak kurang fit. Iya, dari zaman Execration. Iya. Dia kalau punya flicker ke depan, mengingatkan saya dengan Guru sebenarnya. Iya. Beda. Flicker loncat terus. Jadi, Lin, Ya. lo tau gak kenapa KB sebel banget sama gue? Kenapa? Gue juga sebel. Setiap gue main marksman. Karena idola marksman gue, dua orang tersebut, flickernya untuk kamu. Untuk ke depan. Iya. Saya mau kayak camera flicker ke depan. Kalau flickernya doang, Mas. Kalau Mas ini flickernya doang. Betul. Skillnya enggak. Enggak. Kita enggak jauh, malah jauh. Terhina dong, Kelra. Bisa main sama Ranger apa, Mas? Hah? Nah makanya kita tunggu nantinya seperti apa match-up-nya karena untuk sekarang kita akan menuju game yang kedua dari Best of 3 Series. Let's go. Tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah Bigetron akan memenangkan match tersebut dengan manis, ataukah Aldrigo akan membawa ke game yang ketiga, karena kita tahu di Derby STM tidak ada yang mau kalah, semuanya serba ngotot, serba otot. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of the Ya, lagi match up mid lane yang langsung bukan revitalize. Ini yang sempat kita bilang di awal ya, kalau misalkan dia ditambah lagi dengan agresivitas juga dari Kali, otomatis early game-nya pasti akan jauh lebih dominan. Ya, tambah lagi dengan Alex yang bawa revitalize ternyata udah arahnya jelas banget dia bakal bikin fast cop di Oasis. Foto tapi memang sangat fit loh menurut gue sama Sangat fit. Marcel ini bagus banget pakai foto lah. Kayak jadi mini Lolita. Iya, udah fit. Ya kan? MP lagi, sebel banget gua ketemu Marcel yang bisa main. Dia cuma di foto-foto gitu tapi kesel tau. Sebel banget buat pemain-pemain hero melee kayak gua. Tapi kalau misalnya yang pakai modelan-modelan, ya kurang nempel ya. Kurang nempel. Bisa 0-12 nih. Tapi itu kurang bisa, bukan kurang nempel, kurang bisa dia memang. 0-16 ya. Nah, Hijume dengan Sejin, menurut gue Sejin juga salah satu hero mid yang kuat banget. Tapi kalau lawannya Lilia, kayaknya setara ya. Setara sih, kalau urusan clear ya, karena Lilia mau di freeze kayak gimana juga dia bisa ngepok balik kan. Sama sebenarnya yang di freeze tuh sebenarnya ini menurut gua Setian yang di freeze. Sebenarnya kalau salah sedikit sama Sejin itu bonyok habis. Iya, satu kali aja dia berhasil ngindarin pasif dari si Zetian, itu lumayan tuh. Makanya. Tapi kalau ngomongin jungle tank juga, total pertama lawan Suyo. Aduh, Retri bakal seru nih. Soul Saver sama Fredrin juga kan cepet-cepet tuh. Kayaknya ya Sukinya bakal benar-benar execute karena kita tahu sendiri kombonya ada Golden Hour ditambah dengan Fury of the Phoenix. Iya. Jadi dua-duanya bakal connect banget dan wah tapi hijumnya bonyok. Tapi ingat ya Profesor, selama Phoenix Strike-nya masih kena, itu masih oke. Kalau Phoenix Strike sekali aja gak kena yang di awal, putus tuh. Ya putus. Sisanya putus. Mereka kalah jumlah tapi belum level 1. Oh, itu dia udah mulai ditempel oleh Marcel. Fredrik dan itu dia. Gak ada jalan untuk bisa seorang membalikan kembali kanan. Walaupun dia langsung take down. Tapi sosok personalnya cuma bisa jalan kaki untuk mundur. Dan now, still survive di arah Soulflame. Dengan damage yang cukup besar dari Soulflame dan juga kawan-kawan. Berhasil membalikan kembali. Tapi Moreno dengan tidak adanya Black Juice harus mundur. Dikejar sama Nino. Tapi sayangnya satu pasif terakhir gak mampu ditangkap oleh Nino. Iya, ya untungnya tadi dash dari Cyclone Eye-nya nggak nge-trigger pasif loh. Hanya naik kurang seperempat lagi lah. Makanya masih selamat juga dari Moreno. Sprint. Pilihan spell yang cukup berani sebenarnya karena dia lawan Obsidia loh. Ya lawan Obsidia yang sebenarnya mungkin dia bisa memilih dengan adanya Black Shoes juga. Tapi buat sekarang kayaknya emang dia lebih memprioritaskan untuk bermain targeting ke arah Hijume. Pokoknya targetnya dari Moreno pengen ngebalikin apa yang dilakukan sama Hijume. Rasakan apa yang tadi kurasakan. Itu kayaknya. Iya. Tapi Profesor dan Lin, ini kita lihat ya. Gua agak cukup amazed dengan posisi dari Nael yang kita tahu dia biasanya adalah salah satu the main carry dia di Bigetron.
Tapi dia serahkan jiwa dan raganya sebagai badan loh di sini. Iya, makanya Dia gue turunin egonya loh, bro. Nah ini yang aku suka nih. Siksa aja aku. Pemain-pemain yang udah mulai adaptif ya sama metanya. Hantam aku. Hantam aku yang penting Eman free hit bang. Iya, karena kalau di game pertama masih ada damage kan, Leopard Iya. kan. Kalau ini agak sulit sebenarnya, dia lebih kebutuh temen lah untuk dapetin point kill. Hati-hati, Alex bisa loh, seenggaknya di poke lah. Karena ya sisinya banyak banget dari Freddy sendiri. War Axe tanpa sepatu. Shogun, dia mau menangin head to head terlebih dahulu oleh Nino. Nino mau ditutor cara pakai Sora lawan Morpheus. Menarik. Tunggu sebel banget sama Marcel yang bisa main. Kalau mereka dipakai banget ya. Iya, klemer-klemernya dipakai terus. Karena ada mungkin orang yang lupa kalau harus pakai skill kan. Iya. Nggak selamanya loh, Lin. Atau bahkan skillnya tuh bisa dipakai buat ngejar loh, bukan cuma buat kabur gitu kan. Nah, tapi selalu ya, ini habitnya sih bakal poke tengah dulu. Walaupun lihat dari Alex juga sekarang nggak ngelepas, Hijumenya lumayan aman. Karena sebelum-sebelumnya Hijume selalu kalah darah ketika objektif muncul. Nah sekarang enggak nih. Tapi Ninonya mungkin yang pengen dibikin bonyok. Gak bisa sih, susah. Keras banget dari Nino dan dia bisa balikin kapan aja. Terus udah mulai ditarik setup kali ini dari Alter Ego. Oke, setup dari Alter Ego. Tapi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, walaupun Emannya masih belum berada di arah Turtle, ini nggak peduli. Mereka cepat tim fight depan sana dan Choclo di belakang fokus mereka Hijume. Mau masuk ke dalam Golden Hour untuk menyelamatkan diri. Jangan banget Turtle. Di tangan para pasukan dari tim Alter Ego kembali. Nael tertinggal tapi Choclo terus mau kabur ke Eman. Dikejar habis dan flicker save the day for Eman. Ingat, Mau didai? Hah? bakal coba dipasang oleh Yasuke, tapi nampaknya gagal karena Shogun menyelamatkan Eman. Eman segalanya untukku. Harus selamat Eman ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba scaling di awalnya gagal dan carry-nya tuh hilang. Walaupun Moreno ini terhitung sebagai carry-nya juga, Be. Tapi Hijume, tadi dia tahu dia bakal dipersani sama Shogun. Dia masuk ke Golden Hour. Masuk. Dia kabur baru pakai flicker, kabur. Ya karena memang di Golden Hour ya nggak bisa diapa-apain. Ya tapi sekali lagi ya, sekalipun ada di Golden Hour, tapi ternyata di belakangnya ada Moreno yang menghadang. Jadi Hijume nggak bisa escape ketika harus dikejar oleh Angry Blue. Sakit sih itu emang. Semenjak areanya digedein tuh lebih gampang kena kan. Iya, area digedein jadi lebih gampang kena. Secara cooldown dan penggunaan mana juga semakin lebih nikmat ya. Untuk spammer tipe yang mid laner suka fight terus-terusan pakai Lilia. Wah, Skybers. Jadi itu gue sempat kemarin, Profesor. Kok Lilia ini agak lumayan sakit belakangan nih gue lihat ya. Gue coba cari, oh ternyata pala bulatnya jadi agak gede ya. Iya, pala bulatnya agak gede, Pala Pak. bulatnya agak gede. Jaraknya juga kan jadi sampai kan. Oke, bakal coba dibalaskan dengan crowd yang dimiliki. Crowd control dari Shogun. Mencoba untuk survive, tapi damage-nya terlalu besar untuk bisa dimasukkan. Menunjukkan seorang Shogun. Dan akhirnya berbuah shutdown. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan di arah soul plate mereka harus melepaskan turret yang mereka miliki. Timing Stormbannya udah bagus, tapi emang gak ada backup ya. Jadi emang wajar banget kalau misalkan Shogun harus menerima kenyataan kalau dia gak bisa diselamatin sama teman-temannya. Dia mungkin ngebuka space untuk beberapa member lain aja, kayak Moreno, Eman, biar tetap keep dengan goldnya. Sementara untuk Alter Ego berusaha pelan-pelan menyusul ketertinggalan gold. Dan sekarang mereka pegang 500, walaupun Eman tetap belum pecah nih Skypierce-nya. Tapi menarik ini, Be. Opsi dia Trinity kan? Atau hanya horonya aja yang diambil? Bisa jadi untuk beberapa item attack speed, karena kita tahu sendiri ya sekarang pasifnya dari Obsidian akan sangat connecting dengan attack speed dan persenan scaling juga, jangan lupa nanti di level 15 itu damage yang diberikan akan sangat berasa sekali. Oke, tapi kalau bisa kita bilang Obsidian berbahaya kalau ada seorang Moreno, Arfi buka bebas posisinya. Sedangkan langsung ada Freya Devini di belakang sana Golden Hour membuat permasukan dari tim Alter Ego gampang untuk mengikat seorang Shogun yang nggak bisa loncat kemana-mana. Sedangkan Eman mencoba untuk mengusir mundur permasukan dari tim Alter Ego, tapi Arfi terlalu sakit dengan subscribe misalnya. Kill ke arah media. Arfi di depan sana permasukan media berada di level yang sangat tinggi dengan maniak yang dimiliki Arfi, meningkatkan satu maniak di depan Eman. Itu dia mahal pastinya. Arvi dengan free hit-nya tadi. Dimulai dari Yasuke yang jadi target dan selamat. Akhirnya space terbuka. Arvi bebas. Tapi Pelan-pelan Arfi akan naik ke top 3 nih berarti ya. Iya. Bertuju benar-benar maniaknya.
Kita tahu sendiri untuk sekarang berarti dia memiliki poin manik yang sama dengan Skylar. Alek. Oh, tapi jujur, tadi yang sangat bagus adalah ketika Alek buka Golden Hour, di situ ada Shogun. Arfi gunain bener-bener dengan sangat baik Golden Hour tersebut. Parah itu lagi ya. Diikatlah kakinya Shogun. Diincar belakangnya, jangan lupa ya. Kalau misalkan kita tahu sendiri targetnya memang benar-benar gak ada yang sesuai. Yasuke ditutupin langsung ke belakang, Golden Hour-nya benar-benar dipakai cuma buat setup. Tapi be, hand of bone-nya itu buat Shogun kayak Buat Shogun. Shogun ini jadi gak bisa terbang, gak bisa nge-dash, gak bisa kemana-mana, Lim. Itu ngeselin sih, kayak udah bukan Stormbind nih, terus kena Underbone, ya nggak bisa gede, keberatan jadinya. Stormbind juga kan gak bisa trigger. Iya, masalahnya ngeker pakai hand of bone kan sulit kan. Jadi kan ada Golden Hour. Jadi gampang. Langsung kena. Itu dia. Tapi kayaknya Trinity ya, memang item dari Arvi. Biasanya kan kita lihat ada kritikal-kritikalnya. Mau dibalikin? juga. Enggak sih, menurut gua nggak Trinity. Lebih ke arah, mungkin satu lagi ya, abis ini dia menuju ke arah Wind of Nature. Bisa Golden jadi. Staff? Ya, let's Wind see of ya. Nature sih menurut gua. Gua Harusnya, ya balik lagi ya, banyak item yang bisa dibawakan sama Obsidian. Even si Halberd loh, ingat. Ya. Karena dia pakai regular spirit juga. Dan yang penting Sky Pierce-nya emang. Mau gimana pun untuk Harvey, karena kita tahu sendiri Obsidian dengan adjustment yang terbarunya, ini ngebuat available untuk attack speed. Yang akan di-convert juga nantinya dengan pasif yang sangat mematikan. Wow. Moreno nge-skip buku berarti ya, nggak pakai item talisman dia. Gak pakai. Dia ke Ice Queen. Glowing Ice Queen, itemnya sama persis kayak dia main Eve tadi. Makanya dia udah punya Mystic Container dan juga tadi ada Exotic Veil. Dia tinggal nungguin untuk Ice Queen-nya doang. Dan Alex, seperti biasa, tugas dari Marcel. Scouting. Bukan scouting player, tapi scouting di mana ya musuhnya? Oh, itulah yang ngebuat mapnya jadi terang. Itu. Kita yang ngebuat map musuh jadi terang, teman-temannya Nah. bisa jalan tanpa tergengking, Profesor. Ya, mungkin teman-teman bisa klik kasih ke teman-teman yang main Marcel ultinya ke teman sendiri ya. Boleh. Itu, lihat caranya Alex. Ke saya maksudnya. Iya, saya juga. Saya juga, oke. Oke, lo kan? Oke, Alek harus mundur ke arah belakang. Golden Hour belum di pop up. Ini saatnya masuk ke tengah. Tapi hanya Nail dapat lihat itu. Hanapon lagi menuju ke arah Shogun. Mendapatkan semua keuntungan. Tapi sayangnya di belakang sana Alek harus tertinggal. Dan Shogun headline tangan Arby. Dengan sekali bisa dimiliki. Arby masih mendapatkan 2 poin kill. Dan bisa didapatkan Arby. lagi. Dari Alter Ego cukup hanya Alek. Lagi-lagi Arvi, semua diambil Alter Ego. Lordnya mereka dapetin, poin killnya mereka menangin. Sekarang objektif pun di depan mata, inner turret ada di kantong Alter Ego. Wah, lagi-lagi ini dia yang sempat kita perbincangkan ya. Adjustment dari Obsidian. Wah, gol. Dengan Trinity. Udah pasti attack speed-nya sangat-sangat brutal dan Nail akan jadi korban pertama ketika dia ada di depan. Ya. Dipok dikit, ditembak sedikit, hilang. Sakit banget kan? Sakit banget. Tapi lagi-lagi Arby, dia bermain dengan template-nya. Hanoponnya Shogun. Shogun pokoknya. Langsung dikekelin. Dia ngeselin memang Shogun kan, yang bisa pegang dia balik lah. Gak cuma dia doang. Ingat, Hijumennya jadi bebas kalau misalkan Shogun dipegangin sama Hanover. Benar-benar nggak damage jatuhnya kan. Tapi untuk Lord yang pertama agak susah sebenarnya kalau mau ngedobrak langsung pertahanan base turret ya. Ada Lilia juga. Ada pasif juga, mungkin pasifnya aja trigger dulu semuanya. High ground defense ya, Lilia juga salah satu high ground defense yang kuat. Tapi karena dia nggak pakai enchanted talisman, cooldownnya lumayan berat nih. Oh ya, biar ada Winnie itu di arah belakang. Ada Golden Hour. Di depan sana free hit, tapi tampaknya berpasukan dari si mereka melewatkan satu. Itu Yasuke yang masuk terlalu dalam. Tidak bisa menggapai karangan Golden Hour juga untuk bisa diselamatkan. Ini terlalu dingin menurut gua, terlalu terburu-buru untuk bermain dengan Golden Hour-nya. Oke, Moreno sampai kena poke aja tapi damage ternyata dia dari Finn ya. Dari Vinnya ya, karena ya udah cukup kan untuk badan. Kita tahu sendiri ada Nail di sana dengan Fredrin. Jadi otomatis build fleksibel yang ini ditujukan sama Finn. Dan kali ini kayaknya ada pergantian dari sepatunya. Dan kita tahu ini dari GoPay bahwa ini menjadi debut dari Marcel bagi Alex sepanjang karirnya di MPL ID sejak season ke-14 dan menjadi hero ke-22 untuk hero pool dari Alex. Wah, Karena dia main Hellcat, dia main Hylos, dia main Khalid. banyak dia mainnya BE, semua dimainin. Iya, ini bisa dibilang salah satu hero pool yang cukup tinggi untuk sebagai rover. Enak jadi kayak nggak bisa ditargetin kan. Iya. Terlalu banyak full hero-nya. Groknya udah. Oh, jangan lupa Master the Basic di Grand Iya. Final M7 itu ngebanning Hildanya Alex. Iya, Hilda, Hylos bisa. Iya. Tiba-tiba Marcel. Sebahaya itu memang ya, full hero luas. Tapi ya balik lagi sekarang untuk metode defense-nya nih. Lihat dari pressure-nya nggak lepas. Alter Ego tahu gimana cara menyiksa lawannya ketika under position. Luar biasa ya, untuk ngomongin Alter Ego kalau udah unggul luar biasa cara mereka ngegulung gamenya. Benar.
Yang susah kan biasa kalau mereka agak kalah gol kan di awal, mereka susah ngebalikinnya. Tapi sekarang ya, lihat buff-nya pun dominasi, ya memang bakal dilepas juga untuk sementara waktu. Wah, ini mereka harus dapetin satu kesempatan point kill sebelum adanya Lordsi. Atau Vivi? Ivan! Memasukkan ke belakang, ada Strongman menuju ke arah Harvey, tapi Harvey-nya masih berhenti ke belakang. Angopun, damage yang diberikan menuju ke arah seorang Harvey, ditutup dengan Golden Hour dan Gazuke terperangkap seorang diri. Skybeast terjangkau! With reset the team! Oh, no. Tapi bakal ada wipe untuk pemasukan dari tim Altrigo dan ini dia triple kill! Looking for endgame, one straight push di arah top lane. Membawa para pasukan dari tim Altrigo kali ini mendapatkan kemenangan untuk mereka. Altrigo take the cancel. Marcel 100%. Satu sama Israel, match pembuka yang sangat-sangat berdarah bagi mereka. Dominasi di game pertama memang punya Bigetron, tapi Altrigo di game kedua mereka melakukan hal yang sama. Mereka meratakan Altrigo. Dan tidak melupakan bagaimana permainan dari Alec dengan Marcel. Kita tahu sendiri, Glimmer adalah kameranya, tapi foto adalah itemnya. Yes. Dan kita bisa melihat tadi anti-burst evac. Sehingga tidak ada damage yang masuk ke arah RB. RB survive. Dengan efek shield yang dimiliki. Thanks to Alec. Altrigo jadi bisa menyamakan keadaan dan menuju ke game yang ketiga. Ya. Wow, game 3 bakal seru banget sih. Jujur gue suka banget ini permainan dari Alec. Bisa kita bilang ini adalah salah satu Marcel yang mungkin baru terbit di MPL Indonesia, tapi performnya udah cukup well. Apa jangan-jangan tanda-tandanya bukan di Marcel, tapi Sora. Yang dari tadi ada yang pakai Sora ternyata lulus. Iya bisa jadi sih. Cuma jujur suaranya Shogun ini dari tadi itu bener-bener ditekuk gara-gara Hanokun plus Golden Hour. Ya karena udah sadar juga ya, dari awal udah dapetin KDA yang bagus 302. Once Shogunnya nggak tampil dalam tim fight besar, otomatis ya semua alur permainan akan dipegang sama Altrigo. Nah di sini sayangnya satu ada Queen Switch, kedua dari Skybeast-nya Eman tuh belum aktif, Belum. Jadi nggak bisa tumbangin Yazuke. Dan emang kesalahan dari Bigetron terlihat dari awal game ya. Kita tahu sendiri bahwa emang mereka tidak bermain around Eman. Yes. 0 kill dari awal. Iya betul banget. Dan mereka bisa dibilang harusnya early game Eman yang bisa bersinar. Karena Eman bukan tipikal hero metode late game sekarang. Beda loh sama tadi. Beda. Tadi tuh metode late game Eman bersinar. Tapi sekarang Eman harus dari early dikasih makan. Setuju. Dan gak ada makanan untuk Eman dari early. Makanya susah banget kan, beda banget sama Arfi. Iya. Arfi ketika Skype's-nya jadi, langsung join. Dan Langsung sekali lagi dapetin ya, mainnya. item build-nya Trinity. Jadi semakin late game juga Nanael kan semakin tebal. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin depan tadi Sora ada target Shogun yang bener-bener dipunish. Yang gak bakal bisa main juga. Lo bayangin lagi dicekrek ini. Lagi. Ditarik. Pas udah selesai Golden Hour. Sama temen juga gak ada lagi ya. Temen-temennya juga udah ngap, kena Golden Hour. Temen-temennya mendingan mundur dong. Kan Iya. lagi Golden Hour. Yasuke-nya muter loh ke belakang dari tadi. Bener. Yasuke selalu muter buat tutup Eman biar Eman gak bisa follow damage. Emannya gak bisa follow damage, sedangkan Arvinya bebas ke damage. Ya, dan sekali lagi ya, itu Suyo kondisi yang gak adil. Ya itu dia kondisi gak adil. Kondisi yang gak adil. Emannya dipukulin, bukan Eman. Nanael dipukulin tumbang. Yasuke dipukulin Gak tumbang. Dia Bisa kabur. kabur pakai Bisa blast kabur. Itu dia. Ada good swing nyala kan, langsung Iya, membuat iya. para pasukan dari tim Alter Ego selamat. Harusnya Yazuki Wah. bisa satu stack Skybeast dari Yazuki kalau tadi pecah. Emang bisa survive loh, bisa setidaknya nggak wipe out tadi. Bener-bener, adalah adegan-adegan defense dulu lah. Adegan-adegan adalah Ada scene-nya di event kan. sabar sekejap tuh ada. Ada lah, bisa lah. Ada, bukan yang nggak ada sama sekali. Iya, Tapi ini dia salah satu scene yang mungkin menceritakan semua di mana di minggu pertama, hari pertama ada maniak lagi dari Arvi menambah lagi poin dengan MVP tiba MVP. Ini tiba ada Arvi MVP, ada Arvi MVP. Balik kamera ke situ, Lim. Benar. Benar gak sih? Ya. Tiba-tiba MVP gak sih? Tiba-tiba Gitu. MVP Arfi. Plus Media menjadi di posisi kedua dengan 7. Iya, ada di posisi tiga besar. Tiga besar. Karena masih poinnya sama dengan Skylar. Iya. Kecuali kalau dia nambah lagi nih, di game Posisi selanjutnya dua. akan ada posisi 2. Habis ditambah satu lagi, posisi Satu. 1. Iyalah, lewatin France. Berarti harus tambah 2 maniak lagi ya. Betul. Ya, kita lihat nanti apakah ada maniak lagi. Karena yang terjadi di game kali ini, apakah ini konsep
yang kurang matang dari Bigetron, dia pakai rover dijadiin damage. Sebenarnya kalau kita ngomongin konsep yang matang, kayaknya dari awal udah kita lihat matang sih, karena Injuminya berhasil kan dibekuk. Cuma pas di mid game-nya ternyata tidak terduga bahwa Alter Ego yang poin kill-nya kalah, mereka seberani itu, segeragas itu untuk bermain dengan formasi 3-2, membekuk balik Shogun. Mereka tahu nih, Alter Ego tahu, oh kita nggak bisa main bareng Hijume dulu. Hijume-nya kalah laning-nya sama Lilia sama Kali. Ya udah kita patahin dulu nih biar di Gatron nggak bisa team fight. Gimana caranya mereka cari EXP-nya dulu? Bisa. Atau jangan-jangan mereka nggak terbiasa kan matchup dengan Obsidian? Kalau ngomongin matchup sama Obsidian, mereka pasti pernah deh. Iya ya, maksud gua kayak ini kan bukan hero yang top meta gitu kan. Bukan. Bukan hero yang pasti dipakai lah bisa dibilang. Dan Trinity juga belum sih, Be. Kayaknya pokoknya kalau misalkan kita bertanya dengan alasan ya, Liv, ya, aku bakal jawab dua berarti. Yang pertama, Alter Ego berani buat ngebekuk Shogunnya biar nggak tampil. Yang kedua, emang Emannya lagi nggak diajak main. Karena terbukti, sampai menit 13, Eman itu poin killnya masih 0. Iya. Jadi dia nggak dapetin Skypier sama sekali, dia nggak bisa makan depan siapapun itu. Betul. Sedangkan ya kita tahu Granger kan, dia bisa carry kalau Skypierce-nya banyak. Nah, berbanding terbalik, Arvi di sini malah nggak bisa nggak bisa dihentikan karena emang dari awal Skypierce-nya udah connect. Iya. Wow, cukup bahaya tadi. Tapi gimana dengan Lilia yang gak ancet talisman, deh? Sebenarnya aku nggak ada masalah sih, karena kalau kita dari referensi yang kemarin sempat muncul di ML Filipina ya, itu Super Prince gak pakai ancet talisman. Yang penting emang di Ice Queen-nya kayaknya. Yang penting kasih efek slow-nya dulu. Glowing-nya juga nggak lupa, karena kita tahu sendiri ya, glowing ini kan ada adjustment yang lumayan nguntungin sebenarnya. Walaupun mungkin sekali lagi ada yang di-adjust, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, tapi overall glowing jadi lebih oke lah untuk sekarang. Kayak jadi nggak boleh dilupakan intinya buat mid laner. Benar. Dia lebih murah juga ya. Lebih murah. Lebih gampang juga untuk mid. Dan gue ngerasa memang lebih gampang juga untuk mid. Dan gue ngerasa memang dibikinnya jadi utility ya, semi utility lah dari Lilia kan. Bukan yang sebagai carry-nya. Walaupun sebenarnya nanti di late game bakal jadi kiri sih. Dengan wishing lantern seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dari item sebenarnya Morello mungkin akan on the way ke talisman. Karena tadi kan ada Magic Necklace dan juga ada Mystery Cortex X-Link. Ya. Dengan level mission juga sebenarnya. Memang mission damage-nya kan cukup. Tapi Marcel, Emblem Support, lari 2. Iya. Ditambah lagi jangan lupa teman-teman ada Oracle juga nih yang buat kita tahu sendiri ya, Marcel gak bisa dapat attack speed. Marcel gak bisa dapat critical. Marcel gak bisa dapat bisa dapat konversi dari item darah menjadi hybrid defense. Berarti darahnya nggak nambah, Lin. Darahnya status, tapi hybrid defense-nya tinggi. Shieldnya juga boleh banget kalau pakai foto dan Oracle. Cocok ya. Benar. Jadi match banget lah sama Marcel ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Marcel jadi kasih unjuk ya sama Alex dari build-nya Emblem juga boleh coba. Ini bisa dibilang item emblem yang udah dipakai di screen teman-teman ya. Waduh, Gila, di screen memang udah Saveros Gold Meteor. Terus kita lihat juga Guardian Helmet karena Guardian Helmet convert ya. Jadi hybrid defense. Sehingga Marcelnya tuh jadi semakin lebih kuat sebenarnya di depan, walaupun di late game itu Marcel possible banget dimakan. Ya, dan possible banget dimakan dengan kondisi dia nggak punya skill escape. Cuma foto ini nih yang membuat dia sangat penting tadi di sana. Ingat ya, foto item, kelemar kamera. Kelemar kamera. Biar buat yang gini. Kalau kelemar Kelemar di foto